Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Cerita Siska. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang sihir rumah tangga. Dan cerita ini aku dapat dari narasumber aku yang bernama Ibu Tuti. Dan bagaimana keseruan cerita ini, tonton video ini sampai habis. Jadi, kalau udah ngomongin tentang rumah tangga, berarti cerita ini itu tidak dikhususkan untuk anak kecil. Nah, kali ini narasumber aku adalah Ibu Tuti, di mana dia adalah seorang ibu rumah tangga yang menceritakan tentang pengalaman rumah tangganya yang pernah hancur karena seorang perempuan. Dan cerita itu berawal dari ini. Jadi Ibu Tuti ini memiliki suami bernama Asnan. Nah, Pak Asnan ini adalah seorang pengusaha yang sangat besar dan juga sukses di kota W. Nah, si ibu ini kan bukan orang mereka ini bukan si Ibu Tuti aja sih, si Bapak Asnan juga si Bu Tuti ini juga orang rantauan. Jadi bukan orang asli penduduk sana. Nah, suatu hari Pak Asnan ini kekurangan pekerja. Jadi memang dia harus merekrut orang ya untuk untuk membantu mengolah usahanya yang ada di salah satu anak cabangnya. Nah, rekrutmen lah dimulai. Saat itu memang Ibu Tuti lah yang menghandle acara tersebut. Ketika itu dia memilih pegawai dan ternyata loloslah beberapa pegawai yang dimana itu banyak pegawainya yang berjenis kelamin perempuan. Ya. Kemudian ada pegawainya yang sangat super duper pintar sekali dalam mengelola manajemen keuangan di manapun gitu kan. Dari rekap apa sih namanya, kurikulum vitae atau biodata diri itu juga bagus banget pengalamannya kan. Akhirnya si ibu ini menugaskan si Mbak, kita namakan Mbak ini dengan nama Mbak siapa ya, Mbak Mawar gitu ya. Mbak Mawar ini sebagai apa ya, manajemen lah ya, HRD dari usaha itu, HRD. Nah, kemudian karena sudah percaya dengan Mbak Mawar ini, akhirnya apapun itu dipasrahkan oleh Bu Tuti ke Mbak Mawar ini. Bahkan sampai percayanya Ibu Tuti, apapun urusan rumah tangga juga dipasrahkan ke Mbak Mawar karena memang orangnya itu sangat baik, humble dan juga tidak berbohong gitu kan. Nah, suatu hari suaminya ini tiba-tiba aneh menurutnya. Menurut Ibu Tuti itu aneh. Kenapa demikian? Karena saat pulang dari rumah, sang suami ini sering uring-uringan, marah dan gak jelas. Perasaannya itu bergejolak tapi menuju ke arah yang negatif. Jadi suka marah-marah. Katanya itu sang suami ini nggak pernah kayak gitu loh. Nah, Bu Tuti ini juga curiga kenapa suaminya itu seperti ini gitu kan. Soalnya nggak pernah selama pernikahan dan punya 3 anak itu nggak pernah sang suami ini marah-marah gitu kan. Kemudian keanehan pertama terjadi ketika sang suami pulang langsung marah-marah. Terus kedua, si anak-anak ini juga gitu. Mereka itu lebih tidak ingin berlama-lama di rumah padahal gak seperti biasanya. Karena mereka itu sering sekali lebih meluangkan waktu di rumah daripada keluar. Tapi Bu Tuti waktu itu berpikir positif karena memang mungkin karena fase mereka mau udah dewasa akhirnya jadi ada gejolak perasaan nih ingin keluar atau kayak gimana karena kan ya udah anak-anak ya. Waktu itu memang tidak
tidak ada pikiran atau firasat aneh dari Bu Tuti itu tadi. Akhirnya keanehan muncul ketika Ibu Tuti waktu itu berangkat umroh. Jadi beliau berangkat umroh sendirian tanpa Bapak Asnan. Dan ya udah, acara berjalan lancar, Ibu Tuti berjalan umroh dan Ibu Tuti udah memasrahkan ke Mbak Mawar ini di belakang tentang usahanya atau menghandle semuanya. Dan kemudian saat pulang umroh, si Ibu Tuti ini terkejut dengan berita macam-macam yang dia dengar dari sanak saudara dan juga karyawan lainnya. Dan apa itu? Itu adalah kabar yang tidak mengenakan dan sedikit menghancurkan hatinya. Dan ternyata cerita itu yang dia temui waktu itu adalah ketika dia sehari sepulang dari umroh, tiba-tiba ada tetangganya yang datang. Tetangga ini bertanya, "Bu, pegawai ibu ada yang memang deket sama Pak Asnan ya?" Terus Bu Tuti, "Oh, kalau deket sama Pak Asnan saja nggak ada, nggak tahu ya. Kalau deket ke keluarga itu ada, namanya Mawar," begitu. Nah, si ibu ini, Bu Tuti ini juga bercerita kalau memang si Mbak Mawar ini yang deket dengan keluarga kita. Terus si tetangga ini gregetan, "Ya Allah Bu, ya waktu ibu umroh, si Mawar ini sering banget datang ke rumah ibu. Dan pakaiannya itu Bu, sungguh gak mantesi," kata si tetangga seperti itu. Si Ibu Tuti waktu itu yang mendengarkan juga, masa sih Pak Asnan seperti itu, karena dia udah mengenal suaminya itu puluhan tahun. Jadi nggak mungkin lah ya suaminya bakalan seperti itu kan. Tapi waktu itu perasaannya itu memang sudah gundah gulana, namanya juga perasaan perempuan ya. Pasti udah tajam kayak gitu kan. Akhirnya karena si tetangga ini berkata ke Bu Tuti, tapi Bu Tuti tetap mengelak dan tidak percaya dengan perkataan si tetangga ini. Jadi ya udah, kabar itu berlalu begitu saja. Namun keanehan terjadi waktu itu ketika Pak Asnan nggak pernah dari toko yang ada di anak cabang, yang memang waktu itu memang ada Mbak Mawar di toko itu gitu loh. Bapak ini kok nggak tahu pulang gitu loh Mbak, gitu. Kalau cerita ke aku, Bapak ini nggak pernah pulang Mbak. Dan saat itulah aku merasakan keanehan dari Bapak Asnan. Nggak tahu kenapa ketika dia itu pulang, dia selalu memakai parfum yang berlebihan. Terus yo smot macak ngono lah, yang lanang macak ya apa ya, pakai parfum rapi gitu kan, kayak mau koyok katene nemoni pacare ngono kan. Akhirnya si bapak ini mengalami keanehan tersebut. Akhirnya si ibu ini kan, Bu Tuti ini kan juga merasa curiga ya, ini kenapa bapak kok kayak gini ya, kayaknya aku perlu selidiki. Nah, perasaan batinnya itu bergejolak, sepertinya ada yang aneh memang sama Bapak Asnan. Dia mengikuti Pak Asnan waktu itu. Tapi perlakuan si Ibu Tuti ini biasa aja di depan Bapak. Jadi nggak kelihatan mencurigakan gitu katanya. Akhirnya diikutilah Pak Asnan waktu itu. Dan ternyata Pak Asnan waktu itu diikutin sama Bu Tuti itu menuju ke sebuah hotel. Sebuah hotel yang ada di kota. Ngapain Bapak ke hotel? Emang ada pertemuan pentingnya sama kolega-kolega lainnya gitu kan? Kayaknya nggak ada deh itu. Terus si Bu Tuti kan tadi itu kan membuntuti Pak Asnan dari belakang kan, ada di beda mobil gitu.
Akhirnya diteleponlah Mawar, "Kenapa nggak Pak Asnan, Bu?" Ya aku tanya aja, Mawar sekarang ada di mana gitu kan. Memastikan kalau memang bukan Mawar yang jadi selingkuhan gitu, udah mikir selingkuh memang Bu Tuti itu. Akhirnya ditelepon Mawar, "Halo, Mawar kemana? Ada di mana sekarang?" "Oh, aku lagi di luar kota, Bu. Sekarang lagi kunjungan sama keluarga, lagi berlibur," katanya gitu. "Oh, ya udah makasih. Nggak apa-apa, ini loh ada oleh-oleh yang belum aku kasihkan ke kamu." Alasan Ibu Tuti seperti itu. Telepon ditutup dan dia menunggu beberapa menit. Ternyata datang mobil dan itu yang keluar dari mobil itu adalah Mawar. "Loh, kok bohong?" Katanya Bu Tuti begitu. "Kok bohong anak ini?" Jadi udahlah ya diikutin mereka itu ngapain, Mawar waktu itu turun dari mobil itu ngapain, terus ketika dia masuk ke hotel juga diikutin. Akhirnya si Bu Tuti ini tanya ke resepsionis, "Mbak, aku mau tanya dong, atas nama Asnan ada nggak di sini?" Gitu. "Oh, mohon maaf Bu, di sini tidak ada tamu yang bernama Pak Asnan," itu katanya. "Lah, kok nggak ada? Tapi kan tadi masuk ke hotel," gitu kan. Akhirnya ibu ini tadi diem lihat-lihatan sama resepsionis. Akhirnya kemudian ibu itu tadi Bu Tuti itu tadi tanya dan kemudian si Ibu Tuti bertanya ke resepsionis, "Mbak, kalau atas nama Mawar ada nggak?" Itu katanya. Terus dilihat, "Oh ada Bu, di kamar sekian." Langsung Bu Tuti itu langsung menuju ke kamar itu dan saat diketok, Ibu Tuti itu apa ya, ngomong kalau dia itu cleaning service. Ya udah ya, akhirnya diketok, dibukalah. Mawar nggak pakai baju, cuma pakai handuk dan ininya itu udah apa sih digulung sama handuk gitu loh. Pokoknya setengah telanjang. "Loh, kamu di sini?" Terus karena udah emosi ya, akhirnya itu dibukalah pintu dan masuklah si ibu ini, ibu itu Tuti ini dan melihat bener Pak Asnan ada di ranjang, di kasur, nggak pakai baju. Muntap lah Bu Tuti waktu itu, "Kamu ternyata selingkuh selama ini dan aku itu di belakang udah berdoa mati-matian untuk rezekimu, untuk umurmu, untuk keselamatanmu dan kamu ternyata mengkhianati aku." Seperti itu endingnya. Dan kemudian eh karena apa ya udah ketahuan basah gitu kan Pak Asnan, mereka mereka bertiga langsung pergi dan membahas hal itu di rumah. Dan di rumah itu juga disaksikan oleh anak-anaknya. Dan kamu tahu, Mawar dengan sendirinya mengaku dan tidak ada rasa malu sama sekali. Jadi pengakuannya itu seperti ini. Ya Allah Karim, semoga kita yang sedang berkeluarga dijauhkan dari hal-hal semacam ini dan nauzubillahi min dzalik, jangan pernah ya terjadi kepada kita-kita. Cukup hal-hal seperti ini tuh diambil pelajarannya untuk bapak-bapak, tolong ya jangan selingkuh, jangan menduakan istrimu tercinta yang di belakang itu yang udah mati-matian berdoa untukmu. Dan juga nggak hanya cuma untuk bapak-bapak sih, untuk ibu-ibu juga yang kalau udah terlena kepada laki-laki yang berduit, tolong banget jangan seperti itu karena dunia ini itu hanya fana, nggak ada yang abadi, nggak ada yang kekal karena nanti penghakiman di akhirat itu lebih berat daripada dihakim di dunia. Nah, oke, lanjut kembali lagi ke ceritanya Bu Tuti itu tadi ya. Aku sumpah miris dan juga kasihan ke Ibu Tuti karena apa ya?
selain udah kasihan ke orang karena memang niat awalnya itu, untuk memasrahkan apapun dipegang oleh Mawar ini karena memang Mawar ini orang baik dan dia itu juga tahu kalau latar belakang Mawar ini bukan dari orang yang mampu. Akhirnya ya udahlah karena memang niatnya untuk menolong, dia percaya 100% kepada Mawar. Ternyata kepercayaan itu digores oleh Mawar dengan tindakan yang amat sangat menggelikan ini. Nah, waktu sampai di rumah, mereka bertiga ini duduk dan Ibu Tuti waktu itu memang nggak mau marah-marah. Ya itu kelebihan dari Ibu Tuti karena memang dia mau ngobrol baik dalam kondisi yang udah hancur. Waktu itu Ibu Tuti tanya, udah berapa lama kalian berhubungan seperti ini? Berhubungan haram seperti ini? Ibu Tuti menjawab, menekan jawaban seperti itu kepada Pak Asnan karena memang dari tingkah laku Pak Asnan yang udah berubah dan nggak seperti biasanya itu udah lama sekali gitu kan. Akhirnya ditanyailah mereka berdua itu dan ternyata benar hubungan mereka itu udah berjalan 1,5 tahun gitu dan bahkan si Mawar ini tanpa basa-basi, tanpa malu, tanpa sungkan ke Mbak Tuti itu bilang kalau memang mencintai Pak Asnan dan ingin memilikinya. Bu Tuti waktu itu cuma istighfar ya karena memang gimana sih bingung juga kan ya kalau memang mau rasa mencintai ke suami orang juga nggak apa-apa tapi kalau memaksa ingin memilikinya dengan cara seperti itu nggak bisa nggak gimana aku bingung juga gitu loh. Terus si Mawar ini ditanyain, "Oke, kenapa kok suamiku itu sampai, gitu?" Ya memang aku melakukan semua cara agar suamimu mau dengan aku dan memang kita udah berhubungan sangat jauh gitu katanya. "Oke, kalau memang kamu seperti itu dan aku mau tanya dulu ke suamiku. Suamiku mau nggak sama kamu?" Gitu. Ditanyain, "Gimana nih Pak, kamu mau nggak sih sama dia?" Gitu. Aku nggak ngerti kenapa kenapa Bu Tuti ini sangat amat sabar banget dan dia itu menahan emosinya yang udah menggebu-gebu itu dengan tetap berbicara sabar, berbicara pelan kepada Pak Asnan yang udah menyakiti hatinya, menghancurkan kepercayaannya gitu kan. Akhirnya ditanyain lah Pak Asnan dan ternyata Pak Asnan juga mengaku kalau dia udah cinta berat kepada Mawar dan dia udah nggak bisa memutus hubungannya itu dan dia itu ingin melanjutkan hubungannya dengan Mawar. Kalian tahu kan gimana perasaannya Bu Tuti mendengar perkataan Pak Asnan waktu itu? Aku pun sebagai pendengar juga rasa jengkel gitu loh kok lanangan opo sih ki? Aku sampai ya opo sih menungso iki ya Allah kok sampai jahat banget gitu loh. Akhirnya ya udahlah ya, udah mendengar kesaksian Pak Asnan kejujuran Pak Asnan tentang dia ternyata mencintai Mbak Mawar dan kemudian di depan anak-anak juga udah menyaksikan kalau bapaknya itu mencintai perempuan lain. Akhirnya saat itu juga Bu Tuti dijatuhi talak. Ya bercerailah mereka. Dan mereka berdua membuka usaha masing-masing. Nah, kemudian ya udah deh ya, usaha masing-masing. Akhirnya si Pak Asnan ini dengan dengan si Mawar itu membuka usaha dan Bu Tuti juga membuka usaha sendiri. Dan kemudian beberapa tahun kemudian terdengar berita bahwa usahanya Pak Asnan ini bangkrut. Tapi di sisi lain usaha Bu Tuti melejit. Akhirnya tiba-tiba itu ada salah satu karyawannya yang bernama Linda. Jadi Linda ini
ternyata sahabatnya Mawar dulu, tetapi nggak tahu kenapa dia itu renggang atau udah nggak deket lagi sama Mawar. Mawar sekarang waktu itu posisi itu udah jadi istrinya Pak Asnan. Nah, usahanya bangkrut, Bu Tuti waktu itu melejit usahanya dan membuka cabang di mana-mana. Tiba-tiba karyawannya yang bernama Linda ini datang ke Bu Tuti, sekedar ingin cerita-cerita dan mengenal bosnya gitu kan. Nah, si Linda ini tiba-tiba tanya, "Bu, boleh nggak sih aku bertanya sesuatu?" Gitu katanya. "Oh boleh dong, silakan tanya, tanya apa?" Gitu. Eh, nama suami ibu dulu Asnan nggak sih? Gitu. Hah? Kok tiba-tiba ngomongin suaminya? Ada apa ini? Tanya Bu Tuti jawab, "Oh iya bener, mantan suami aku namanya Asnan, sekarang punya istri lagi bernama Mawar." Kaget dong Linda itu. Ya Allah Bu, aku itu tahu betul apa yang dilakukan Mawar saat itu sama. Ternyata yang diambil adalah suami orang. Itu Bu yang aku nggak bisa terima. Aku marah banget sama dia. Karena waktu itu aku menjadi saksi ketika dia meminta tolong ke dukun untuk mengambil suami orang. Di situ Bu aku hancur. Karena apa? Dia itu melakukan hal-hal yang tidak lazim. Karena penasaran Bu Tuti akhirnya ditanyain si Linda ini, "Emang apa yang dilakukan?" Kalau aku ini cuma penasaran ya, apa benar kayak gitu-gitu itu ada gitu kan. Karena memang Ibu Linda ini semacam orang yang percaya nggak percaya dengan hal seperti itu gitu loh. Dan tetapi ketika dia mengalami hal yang real, hal yang beneran terjadi ke dalam hidupannya, akhirnya dia percaya kalau ada sihir-sihir semacam itu gitu loh. Dan kesaksian Linda waktu itu bercerita kepada Ibu Tuti sungguh mengejutkan sekali, dan sebagai orang yang aku sendiri pun juga yang mendengar itu merasa jijik gitu loh dengan cara-cara yang dilakukan Mawar untuk mendapatkan Pak Asnan saat itu. Dan salah satunya adalah mencampurkan darah haid pertama ke makanan yang disukai Pak Asnan. Jijik kan? Jadi si Linda ini memang adalah sahabat dekat dari Mawar. Nah, suatu hari dulu ya ini dulu waktu masih dekat sama Mawar itu dia diajak oleh Mawar ke salah satu orang pintar atau apalah ahli lah ya, ahli dalam ya kayak gituan lah pokoknya. Ahli dalam hal seperti itu. Nah, si orang pintar ini berkata bahwa kalau kamu memang ingin mendapatkan seseorang, kamu harus melakukan cara-cara seperti ini. Memang kelihatan nggak lazim, tapi kamu dengan cepat akan mendapatkan dia. Akhirnya si Mawar ini juga menyetujui yang dikatakan oleh orang pintar ini. Dan saat Linda, beneran deh, aku ini sebagai saksi juga jijik dengan apa yang dilakukan Mawar saat itu. Karena si orang pintar itu juga mengatakan bahwa kamu harus melakukan beberapa langkah ini agar kamu bisa mengambil dia, dan dia bakalan sujud kepadamu atau mengikuti apapun yang kamu katakan. Nah, si Linda ini juga berkata bahwa ada salah satu hal yang harus dilakukan Mawar agar rencananya itu berhasil. Nah, pertama dia mencampurkan darah haid pertama setiap bulan ke makanan Pak Asnan. Ya ampun, kamu kok jadi manusia kok kayak gitu sih? Itu tuh menjijikan sekali gitu loh. Apalagi tuh darah haid itu bau, tahu gak sih? Aku juga mikir ya ampun Bu Tuti, kenapa Pak Asnan memiliki cobaan seperti itu gitu loh. Aku juga gimana aku nggak bisa makan aku dengerin cerita itu gitu loh. Merasa kasihan gitu loh. Juga jijik banget gitu loh dengan caranya itu. Kenapa kok harus darah haid?
yang dicampurkan ke makanan, kenapa nggak yang lain? Ya ampun, nggak habis pikir gitu loh, dan juga terkejut karena langkahnya itu semenjijikan itu. Kenapa harus darah haid gitu loh? Ternyata memang begitu. Nggak hanya satu dua orang yang bilang seperti itu. Ternyata setelah cerita dari Ibu Tuti itu, aku juga mendapatkan cerita-cerita lain yang motifnya juga sama. Sihirnya, ritualnya itu seperti itu. Jadi itu Linda bersaksi bahwa memang benar si Mawar ini memang mencampurkan darah haid pertamanya itu ke makanan Pak Asnan, dan benar-benar memang diminum. Dan ketika itu, waktu itu memang yang disaksikan Linda itu darah haid itu dicampurkan ke kopinya Pak Asnan, dan waktu itu diminum. Nah, target yang sudah apa ya, udah dijompa-jampi kayak gitu, itu gak akan sadar bahwa minumannya itu udah dicampurin hal-hal yang semacam itu gitu loh. Itu kan jijik, aku itu sampai mau muntah gitu loh dengar ceritanya. Hanya setelah itu, karena memang ada beberapa tahap ya, itu tahap pertama yang memang harus dilakukan tiap bulan oleh Mawar. Nah, Linda ini juga berkata bahwa si orang pintar ini juga berkata, Bu, kalau misal ingin hubungannya serius atau memang si Pak Asnan ini bakalan manut ke kamu dan menuruti apa maumu, kamu itu harus ngambil spermanya. Sperma. Nggak, no sensor ya, makanya ini cerita tidak boleh untuk anak kecil karena ini edukasi untuk orang tua. Aku pun juga, ya ampun, kayak gini ya ternyata dunia dunia kayak gituan. Jadi ketika berhubungan badan itu, sperma itu harus diambil dan disatukan ke sama apa sih, kalau perempuan itu kalau kerangsang itu kan keluar cairan juga, itu disatukan sama itu, terus nanti ditaruh di air, diberi garam, diobok-obok, habis itu dicampur ke nasi. Dicampur ke nasi. Habis itu ditanaklah nasi itu dan dimakan oleh siapapun yang ingin dikendalikan oleh si Mawar. Nah, waktu itu memang dikhususkan untuk si Pak Asnan, yang nggak tahu lagi ya nasi itu dimakan oleh Bu Tuti apa enggak waktu itu, karena memang nggak ngerti. Memang Mawar itu waktu dulu itu sering sekali membawa makanan ke rumah mereka, memberi makanan kayak nasi kuning, terus kayak makanan brownies kayak gitu kan. Siapa tahu kalau mau dicampurin kayak gitu kan, kalau tahu yang nggak bakalan lah kayak gitu kan. Setelah itu kan ada ritual lagi yang dari orang pintar itu berkata, lah nanti step yang terakhir itu kalau berhubungan itu ketika oral seks ya. Ya ampun. Jadi kalau oral seks itu si Mawar ini harus membaca kalimat atau jompa-jampi lah ya, agar si Pak Asnan ini memang udah terkunci hatinya dan memang udah takluk ke dalam pelukan Mawar. Si Ibu Tuti itu yang mendengar cuma istighfar. Ya Allah, ada orang segila ini. Aku yang waktu itu mendengar ceritanya juga istighfar dan juga muta-muta, ya Allah, kenapa kok ada orang segila ini gitu loh untuk mendapatkan laki-laki, apalagi suami orang gitu loh. Dan caranya itu loh yang jijik, itu loh yang nggak habis pikir aku. Habis itu Bu Tuti itu yang mendengar perkataan Linda atau penjelasan Linda itu hanya istighfar dan juga berdoa agar si Mawar ini bisa insyaf, jangan seperti itu lagi. Dan kemudian ternyata ketika Pak Asnan waktu itu bangkrut, ternyata ketika mendengar penjelasan dari si Linda, Ibu Tuti ini menyadari satu hal, bahwa ternyata di dunia ini ada orang yang segila itu, segila Mawar untuk mendapatkan sesuatu.
Dengan cara yang jijik pun, yang kotor pun juga dia lakukan. Demi apa? Demi memuaskan nafsunya. Dan ketika mendengar itu, ya udah, gak terjadi apa-apa. Si Ibu Tuti ini juga memaklumi dan dia itu menerima ya takdir hidupnya. Toh juga saat ini itu dia sudah bahagia sama anak-anak meskipun tanpa Pak Asnan. Dan kemudian dia mendengar kabar bahwa usaha Pak Asnan waktu itu memang bangkrut. Kemudian entah beberapa minggu kemudian itu sang mantan suami Pak Asnan itu bersama dan Mawar itu cerai. Dan kemudian nggak ngerti kenapa, ya nggak ngerti ya. Mungkin waktu itu Pak Asnan itu udah nggak, bukan kendali Mawar lagi, udah dilepas mungkin sihirnya. Tiba-tiba ke rumah, mengunjungi rumah dari Ibu Tuti. Dan saat itu Pak Asnan itu sampai sujud ke Bu Tuti untuk meminta maaf sebesar-besarnya karena dia udah khilaf melakukan hal seperti itu. Ya, memang Bu Tuti waktu itu memaafkan Pak Asnan. Karena memang ya udahlah ya, sesama manusia itu pasti ada salahnya, ada khilafnya gitu. Dan tapi untuk kembali nggak bisa, karena memang perasaan Ibu Tuti itu udah nggak bisa jatuh ke lubang yang sama gitu. Meskipun Pak Asnan udah berjanji untuk memperbaiki hubungannya kalau udah kembali ke Ibu Tuti. Namun Ibu Tuti menolak karena memang ya udahlah ya, aku sekarang itu udah bahagia sama anak-anak dan aku juga nggak butuh kamu untuk kembali gitu. Ya udah, sekarang kita hidup masing-masing, nggak perlu kembali atau ada hubungan lagi. Kamu bisa bertemu dengan anak-anak dan anak-anak dengan aku juga bahagia. Udah, kita udah di jalan masing-masing, nggak perlu ada hal-hal yang diulang kembali. Bu Tuti berkata demikian. Akhirnya mereka berjalan sendiri-sendiri, dan kemudian beberapa bulan kemudian tiba-tiba ada 2 orang, cowok cewek, bapak-bapak lah ya, bapak-bapak udah agak sepuh gitu, datang ke rumah Ibu Tuti. Mereka bertamu, bersowan. Benar Ibu bernama Tuti? Gitu katanya. Oh iya Pak, benar. Bapak, Ibu dari mana? Gitu kan. Terus si ibu ini menjawab dengan menangis-nangis. Begini, maksud saya datang kemari itu tujuannya ingin bertemu dengan Ibu Tuti. Kami ingin menyampaikan pesan dari Mawar. Hah? Kenapa ini? Kok ada Mawar lagi gitu kan? Kenapa dia itu menghantui hidupnya Bu Tuti? Gitu. Hanya, oh iya silakan Mawar ya. Bagaimana keadaannya? Gitu Ibu Tuti. Mawar sekarang ada di rumah sakit dan dia itu dinyatakan koma habis kecelakaan. Tanya. Ya Allah, Ibu Tuti kaget dong. Kenapa Bu? Kenapa? Gimana ceritanya? Kok Mawar ini sampai koma gitu kan? Ternyata waktu itu dia itu akan melaksanakan pernikahan. Nah, karena memang di adat di keluarganya itu kan kalau 3 bulan atau 3 hari ya, kalau ada orang yang ingin menikah itu nggak boleh bepergian, memang harus puasa atau apa ya, dipingit ya namanya, dipingit. Namun Mawar waktu itu melanggar pantangan itu gitu loh. Nah orang tuanya ini sampai dimarah-marahi, ya aku ini pingin shopping, aku ini pingin gini gitu. Nah waktu meninggalkan rumah, padahal dia ingin 3 hari ini mau menikah, akhirnya dia kecelakaan, ketabrak bus apa gitu loh katanya.
Nah, waktu itu dia kecelakaan nggak langsung meninggal, tapi koma di rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu dia itu meronta-ronta gitu kayak kesakitan gitu kan. Nah, terakhir kali yang disebut namanya adalah maafin aku Ibu Tuti, maafin aku Ibu Tuti gitu. Akhirnya mereka mencari tahu siapa Ibu Tuti ini karena orang tuanya memang nggak kenal sama Ibu Tuti kan. Nah, si orang tua ini kenal dengan Linda, akhirnya bertanyalah ke Linda, siapa Ibu Tuti? Akhirnya si Linda ini bercerita terus terang apa yang terjadi waktu itu. Ternyata orang tuanya juga nggak tahu kalau ternyata Pak Asnan ini mantan mantunya ini adalah suami Ibu Tuti waktu dulu. Akhirnya sambil nangis-nangis si orang tuanya itu ibunya ini minta maaf, tolong Bu kalau bisa jenguk atau lihat mawar di rumah sakit, mungkin dengan maaf dari ibu bisa apa ya, menenangkan dia atau bisa dia tenang lah kayak gitu. Akhirnya Bu Tuti dengan ikhlas datang ke rumah sakit dan memang dikhususkan untuk melihat mawar waktu itu. Nah, saat di rumah sakit dilihatnya mawar ini. Ternyata benar dia sedang koma dan posisinya itu udah kayak udah nggak ada harapan. Untuk harapan hidup itu nggak ada. Akhirnya Ibu Tuti masuk dan dia berkata ke telinga si mawar, bacain apa ya, bacain sholawat kalau nggak salah ya, sholawat terus baca apa gitu loh, kata aku lupa juga, terus bilang dengan pelan, aku udah memaafkan kamu jangan kebeban yang di sini, kamu yang tenang gitu katanya. Akhirnya dengan mendengar perkataan Ibu Tuti itu tadi, tiba-tiba suara apa itu tadi, yang alat yang ada di rumah sakit itu bunyi, dan saat itulah mawar dinyatakan meninggal dunia. Itulah cerita dari Ibu Tuti yang sangat seram, sangat menarik dan juga bisa menjadi pelajaran bagi kita yang udah berumah tangga, bahwa kebahagiaan itu tidak bisa dibeli oleh apapun, dan ketika kita ada di atas nih sama pasangan itu harus tahan goda, apalagi godaannya itu yaitu tadi perempuan lain gitu kan. Seperti itulah keseruan cerita dari sihir rumah tangga yang berasal dari narasumber aku, yaitu Ibu Tuti. Terima kasih Ibu Tuti karena udah mengizinkan aku untuk membawakan cerita ini, dan sehat selalu untukmu, lancar usahanya. Oke, terima kasih. Bagi kalian yang ingin mengirim ceritanya atau berbagi kisah denganku, kalian bisa kirim melalui DM di aplikasi X, yaitu @siskanoviw, cerita Siska, atau kalian bisa kirim email melalui berkasiska10@gmail.com, atau kalau kalian ingin lebih dekat dengan aku bisa kirim chat via WhatsApp di 0819 3667 2448. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.